Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat dalam hidup ini. Yang utama adalah nikmat iman dan Islam, dan yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat kesempatan dan juga kesehatan. Atas banyaknya nikmat itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan banyak mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia hingga di akhirat nanti. Saudara-saudaraku dimanapun berada, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita masih dipertemukan dengan bulan yang mulia. Kita dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan keutamaan dan juga keberkahan. Di antara keutamaan dan keberkahan bulan Ramadan adalah mustajabnya doa yang kita langitkan di bulan ini. Setidaknya ada 3 waktu yang mustajab yang bisa digunakan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah waktu sahur. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lailil akhir yaqul man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Artinya, Tuhan kita yang maha agung dan maha tinggi turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri, dan siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Dari hadis ini kita tahu bahwasanya waktu sahur merupakan salah satu waktu yang mustajab. Dan bagaimana apabila kita melewatkan waktu ini? Tentu kita tidak berdosa, puasa kita tetap sah, tetapi rasa-rasanya kita mengalami kerugian yang sangat besar. Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kepada kita untuk bangun dan makan di waktu sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah karena dalam waktu sahur banyak keberkahannya. Dan hal ini tentu benar, salah satu dari banyak keberkahan dan keutamaannya adalah mustajabnya doa kita ketika waktu sahur. Maka dari itu, mari kita berusaha untuk bisa bangun dan makan di waktu sahur. Yang kedua adalah waktu ketika kita berpuasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok, ada 3 golongan, ada 3 orang yang tidak tertolak doanya. As-shaimu hatta yuftira. Yang pertama adalah orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Yang kedua, al-imamul adil, pemimpin yang adil dan amanah. Yang ketiga, da'watul mazlumi, doa orang yang sedang terzalimi. Dari hadis ini kita tahu bahwasanya keadaan kita ketika berpuasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari setiap hari di bulan Ramadan merupakan keadaan di mana lisan kita, doa kita sangat mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa ketika kita sedang berpuasa. Yang ketiga adalah waktu ketika kita berbuka.
Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita, inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad. Artinya, sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang sangat mustajab dan tidak tertolak ketika dia berbuka puasa. Dari hadis ini kita ketahui bahwasanya momen ketika kita berbuka puasa bukan hanya momen ketika kita membatalkan puasa kita, bukan pula momen yang kita gunakan untuk memuaskan rasa lapar dan dahaga kita setelah satu hari kita dilarang makan dan minum. Akan tetapi, momen ketika berbuka puasa merupakan momen pula bagi kita untuk melangitkan segala hajat dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita berbuka puasa dan tidak berdoa, apakah kita berdosa? Tentu tidak. Akan tetapi, rasa-rasanya kita menyia-nyiakan keutamaan mustajabnya doa di waktu ketika kita berbuka puasa. Oleh karena itu, sebelum kita meraih takjil-takjil yang kita sediakan, hendaklah ketika kita membatalkan puasa kita dengan seteguk dua teguk air minum, marilah angkat tangan kita terlebih dahulu. Kita memohon hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar insya Allah dikabulkan bulan Ramadan ini. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran, dan juga tentunya kesempatan untuk terus beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini, di tahun ini, dan tahun-tahun yang akan datang. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang mungkin tidak berkenan di hati saudara-saudara semuanya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.